Monisme itu menurutku ya, wujud jalan hukum alam yang memandang hukum itu sebagai suatu yang berlaku umum dan abstrak, serta berlaku di mana-mana dan berlaku satu hukum bagi seluruh manusia. Setuju nggak? Kalau menurutku secara historis, monoisme pertama kali digulirkan oleh Parmenides, filsuf Yunani abad ke-6 sebelum Masehi. Kalau menurutku, nomisme itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti tunggal atau sendiri. Contohnya itu seperti udara itu kan tetap akan ada warna di bumi ini meski dengan indera kita. Contohnya mata dan alat gerak. Udara itu bisa berubah menjadi warna seperti asap rokok warna putih, maka kita akan melihat udara itu putih. Asap pabrik dengan warna hitam, maka kita akan melihat udara dengan warna hitam. Kan tadi kan kita sudah membahas tentang monisme, memahami hakikat monisme itu apa. Nah, ada juga itu pandangan yang mengatakan bahwa hakikat itu ada dua, disebut hakikat dualisme. Menurutku dualisme pada umumnya itu berbeda dengan monisme. Kenapa? Karena mempertahankan perbedaan-perbedaan mendasar yang ada dalam realitas antara eksistensi dan kontingen dan eksistensi yang absurd kayak dunia dan Allah, terus materi dan roh kayak gitu. Kalau menurutmu gimana? Kalau menurutku sih, dualisme merupakan pandangan filosofis yang menegaskan eksistensi dari dua bidang dunia yang terpisah, tidak dapat direduksi unik. Kalau menurutmu bagaimana contohnya? Contohnya enggak? Contohnya itu seperti mati sama hidup, terus kalau terang pasti ada gelap, terus kayak anak sama kita, perempuan sama laki-laki. Jadi dua hakikat yang saling berkaitan kayak gitu. Iya. Selanjutnya ada hakikat pluralisme. Pluralisme itu berasal dari bahasa Latin yang artinya pluralis, yang berarti jamak atau plural. Aliran pluralisme secara umum dicirikan oleh keyakinan sebagai berikut. Yang pertama, realitas fundamental. Yang kedua, ada banyak tingkatan. Yang ketiga, alam semesta pada dasarnya untuk tertentukan dalam bentuk. Hakikat pluralisme itu bisa dijabarkan dengan unsur alami, abadi yang bisa melahirkan suatu hal, yaitu bisa melahirkan sesuatu hal yang menciptakan sesuatu yang baru atau bahkan menciptakan sesuatu yang sudah ada. Misalnya itu seperti ini, penulis menggambarkan untuk menjalankan sebuah mobil, maka perlu memikirkan 4 hal. Misalnya itu kayak mobil, bahan bakar, manusia atau pengemudi, jalan atau arah, tujuan. Maka melalui hal itu akan menghasilkan suatu tujuan dan capaian yang jelas dan memiliki arti dan makna. Begitu juga dengan kayak air hujan. Air hujan itu terjadi, penulis terjadi karena adanya 4 unsur yang abadi, yaitu air, pemuaian, awan, udara yang panas dan dingin sehingga menghasilkan hujan. Maka dari dua contoh tadi itu penulis dapat menyimpulkan bahwa melalui pernyataan 4 unsur yang abadi maka akan menghasilkan sesuatu baik yang tidak memiliki makna ataupun tujuan dan sebaliknya. Kalau kamu mungkin punya contoh lain. Kalau untuk contoh dari penerapan sikap pluralisme, yaitu yang pertama, menghormati setiap individu tanpa melihat latar belakangnya. Yang kedua yaitu bersikap terbuka terhadap perbedaan yang ada. Ketiga yaitu tidak memaksakan kehendak.
Oh, jadinya itu kayak toleransi gitu ya. Iya. Ya. Nah, selanjutnya itu ada nihilisme. Secara umum, menurutku itu nihilisme berarti pandangan bahwa keberadaan dan hidup di dunia itu sama sekali tidak berarti dan sama sekali tidak bermanfaat. Dalam rangka kemasyarakatan, nihilisme itu berarti kepercayaan dan ajaran bahwa keadaan masyarakat itu sudah demikian buruk dan tak tertolong lagi, sehingga lebih baik dihancurkan saja. Tujuan penghancurannya itu juga yaitu agar hancur demi kehancurannya sendiri, karena menurut mereka bagi masyarakat tujuan penghancuran itu kan agar hancur demi kehancuran sendiri, karena menurut mereka bagi masyarakat dengan keadaan semacam itu program dan usaha perbaikan atau pembangunan apapun tak mungkin menghubungkannya menjadi lebih baik lagi. Jadi lebih baik kayak dihancurkan kayak gitu, soalnya tidak menimbulkan kebaikan. Kalau secara filosofis, nihilisme berkeyakinan bahwa yang ada itu tidak ada dan bila ada tidak dapat diketahui. Dari keyakinan ini, nihilisme juga dapat dibuktikan dari pendirian filosofis. Itu lahirlah nihilisme etis sebagai pandangan, pendirian, atau pahma etis. Nihilisme berpikiran bahwa kebenaran etis itu tidak ada. Contohnya nihilisme itu Kalau menurutku contoh nihilisme ketika seseorang menganggap hidup itu tidak ada artinya dan apa yang sudah ditetapkan di masyarakat tidak memiliki dasar apapun. kayak keputusasaan. Ya, dan untuk itu bila masyarakat sudah ada ketetapan tidak dapat diubah lagi. Hal yang buruk-buruk kayak gitu. Iya. Selanjutnya itu kayak kita membahas lagi agnostisisme. Menurutku keyakinan bahwa kita itu tidak dapat memiliki pengetahuan tentang Tuhan atau keyakinan bahwa mustahil untuk membuktikan ada atau tidaknya Tuhan. Tapi kadang-kadang itu juga digunakan untuk menunjukkan pada putusan tentang beberapa jenis pengetahuan, misalnya tentang jiwa, kebakaran, roh-roh, neraka, kehidupan di luar bumi, terus keyakinan atau ketidakmampuan untuk memahami atau memperoleh pengertian, terutama pengertian Tuhan dan tentang asas-asas pokok agama dan filsafat. Terus ajaran yang secara keseluruhan atau sebagian menyangkal kemungkinan untuk mengetahui alam semesta atau alam seisinya. Kalau menurutku suatu pandangan bahwa ada atau tidaknya Tuhan atau hal-hal spiritual adalah suatu yang tidak diketahui atau tidak dapat diketahui. Definisi lain yang diberikan adalah pandangan bahwa alasan yang memiliki manusia tidak mampu memberikan dasar rasional yang cukup untuk membenarkan keyakinan bahwa Tuhan itu ada atau keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalau untuk contohnya itu orang yang berpandangan kebenaran tertinggi, misalnya Tuhan, tidak dapat diketahui dan mungkin tidak akan dapat diketahui. Kepercayaan terhadap agnostik adalah agnostisisme. Nah, paham yang berhubungan dengan wacana ketuhanan tadi itu agnostisisme di sini itu mengklaim bahwa manusia tidak pernah mampu untuk mengetahui hakikat eksistensi Tuhan, sehingga itu manusia tidak pernah mampu untuk mengetahuinya, sehingga manusia tidak pernah bisa memberi kepastian apakah eksistensi Tuhan itu tidak ada atau tidak. Hal ini disebabkan pada faktor kelemahan diri manusia sendiri dalam mencandra keberadaan Tuhan.